rombongan itu dengan cepat turun dari puncak gunung. 10 menit kemudian mereka mendekati gerbang kota yang gelap dan hitam. Kemudian mereka mengurangi kecepatan mereka, sebelum akhirnya mengantri di belakang orang-orang yang menunggu giliran mereka untuk memasuki kota. Berdiri di depan kereta kuda, Xiao Yan mengangkat wajahnya dan memperhatikan tembok kota raksasa yang berwarna gelap di depannya. Pandangannya terarah kepada 3 kata besar, kota tanda hitam, yang diletakkan tepat di tengah gerbang kota. Lalu ia mengarahkan pandangannya perlahan ke arah bawah dan menatap 10 lebih lelaki berpakaian gelap di gerbang kota. Mereka tampaknya seperti penjaga kota di dunia luar. Di tempat ini, siapapun yang ingin masuk ke dalam kota harus membayar biaya masuk kota yang cukup mahal. Bila biaya masuk kota semacam ini juga diterapkan di tempat-tempat seperti Kekaisaran Jiama, maka hal itu seketika akan membuat kegaduhan. Namun di daerah pelosok hitam hal seperti ini adalah sesuatu yang biasa. Menyingkirlah, berhenti melompat-lompat di depanku. Ketika Xiao Yan sedang mengamati, sebuah teriakan yang penuh dengan rasa jengkel mendadak terdengar dari sebuah tempat yang tidak jauh di depannya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Ternyata itu adalah seorang pria botak berbadan besar. Mungkin karena ia tidak sabar menunggu, ia mengangkat seorang lelaki kurus lemah di depannya dengan genggaman satu telapak tangannya. Tiba-tiba kalimat pria botak bertubuh besar itu terhenti ketika lelaki lemah kurus yang telah ia angkat tadi mendadak berbalik. Sebuah pisau belati dengan cepat dikeluarkan dari lengan baju pria kurus itu. Belati itu memantulkan cahaya dingin dan dengan ganas melesat ke arah tenggorokan dari pria botak berbadan besar itu. Namun untungnya reaksi pria itu cukup cepat. Lehernya segera bergerak mundur dan belati itu menusuk sebuah titik 1 cm di bawah tenggorokannya. Seketika darah segar menyembur keluar dan jeritan mengerikan yang tajam terdengar dari mulut pria botak itu. Setelah melukai pria botak itu dengan parah dalam sekali serang, lelaki kurus yang tampak lemah itu menggoyangkan tubuhnya dan ia tampak seperti ikan yang licin berguling masuk ke dalam semak-semak di samping dan menghilang. Kurang ajar, aku akan membunuhmu. Mata pria botak berbadan besar itu merah dan kehilangan akal sehatnya. Ia mengeluarkan pisau belatinya kemudian langsung menyergap ke dalam semak-semak. Beberapa saat kemudian, teriakan yang sama dengan jeritan tadi terdengar dari dalam semak-semak. Setelah beberapa saat teriakan itu perlahan menghilang. Xiao Yan berdiri di depan kereta dan tampak tertegun saat ia mengamati semak-semak tersebut. Ketika ia mendengar teriakan terakhir yang mengerikan itu, ia tahu bahwa pria botak berbadan besar itu berusaha untuk bertahan hidup. Namun yang membuatnya tertegun adalah kekuatan pria botak itu seharusnya sekitar tingkat dosi 2 bintang, sementara lelaki kurus itu hanya berada di tingkat doze. Perbedaan kekuatan di antara keduanya jauh, tetapi serangan lelaki kurus itu sangatlah tangkas dan teratur dan tanpa keraguan sedikitpun. Perencanaan seperti ini benar-benar membuat orang bungkam. Orang-orang yang bisa bertahan di dalam daerah pelosok hitam memang bukanlah orang-orang biasa. Baru saat inilah Xiao Yan sungguh-sungguh memahami kata-kata itu. Tuan Yao Yan, jangan menilai buku dari sampulnya di daerah pelosok hitam ini. Jumlah mayat orang yang mati karena meremehkan di daerah pelosok hitam ini hampir dapat mengisi penuh sebuah kota. Kata Doma sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Pemandangan yang baru saja ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri membuatnya benar-benar paham akan peraturan yang ada di daerah pelosok hitam. Pertarungan di antara dua orang tadi seperti selingan singkat dan hanya sebatas hiburan bagi orang yang mengantri. Tidak ada orang yang menyia-nyiakan perasaan mereka karena hal ini. Antrian itu perlahan bergerak maju setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya sekarang giliran rombongan itu. Ketika iring-iringannya sampai di gerbang kota, Doma menyerahkan sebuah tas besar berisi koin emas dengan cepat. Mata Xiao Yan tajam, ia dapat melihat dengan jelas masih ada tas kecil tersembunyi di tangan Doma ketika ia menyerahkan tas besar berisi koin emas itu. Pria berpakaian hitam yang acuh itu menerima koin emasnya dan dengan santai menimbang benda itu di tangannya. Raut wajahnya melembut, tetapi ia tidak mengatakan hal yang tidak penting. Ia melambaikan tangannya dan membiarkan rombongan pedagang Doma memasuki kota. Setelah memasuki kota rombongan Doma berhenti dan ia bertanya sambil tersenyum. Tuan Yao Yan, berikutnya kemana kau akan pergi? Xiao Yan melompat turun dari kereta kuda, mendongak dan bertanya. Aku berencana berjalan di sekitar kota. Oh ya, bolehkah aku tahu di mana aku bisa menemukan bahan-bahan obat paling lengkap di kota tanda hitam ini?
Duo Ma menjawab sambil tersenyum, bahan obat-obatan ya? Seharusnya ada di tempat 1000 obat. Selama Anda mempunyai uang yang cukup, Anda dapat membeli bahan obat-obatan yang langka, yang akan sulit dijumpai selain di tempat ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Duo Ma. Terima kasih banyak. Karena aku harus pergi, mari kita berpisah di sini. Kita akan berbincang lagi di masa depan jika ada kesempatan. Ia tidak menunggu Duo Ma untuk menjawab dengan kata-kata yang sopan. Ia membalikkan tubuhnya dan bergabung dengan arus manusia yang ada di situ lalu menghilang. Ya, aku berharap kita dapat bertemu lagi. Tetapi di antara orang-orang yang mati di daerah pelosok hitam, pendatang baru adalah yang paling sering menjadi korban. Terlebih lagi bagi pemuda yang memiliki kekuatan. Mereka penuh dengan energi orang muda dan tidak tahu caranya menyembunyikan kelebihan mereka, benar-benar menunjukkan bahwa mereka akan memiliki hidup yang singkat. Namun anak muda ini jauh lebih baik. Jika perbuatannya lebih ganas lagi, ia mungkin akan bisa beradaptasi dengan tempat seperti ini dan membangun reputasinya. Ketika ia memandang punggung Xiao Yan yang telah menghilang, Duo Ma tertawa kecut sebelum melambaikan tangannya lalu memimpin rombongannya ke jalan yang lain. Xiao Yan perlahan melangkah di sepanjang jalan. Tatapannya berulang kali menyapu toko-toko yang berada di dua sisi jalan. Namun yang membuat Xiao Yan benar-benar tertegun adalah sebelum ia selesai berjalan di jalan yang pendek ini, yang bahkan tidak ada 100 meter panjangnya, ia sudah melihat setidaknya terjadi 10 perkelahian. Bahkan ada situasi di mana seseorang menggunakan pisau. Jika seperti ini, hanya ada satu kata yang pantas untuk mendeskripsikan kota ini, yaitu kacau. Xiao Yan menghindari pertarungan habis-habisan yang berdarah-darah dan melewati dua ujung jalan. Ia berjalan hampir 20 menit sebelum matanya terpaku pada sebuah tanda toko yang cukup besar. Tertulis di papan tanda merah pucat itu 3 kata kuno yang besar, tempat 1000 obat. Seharusnya ini tempatnya bukan? Xiao Yan dengan pelan menggumam di hatinya. Ia berjalan lebih cepat ke dalam toko obat dengan suasana yang luar biasa ini. Seketika campuran ratusan bau obat tercium membuatnya ingin bersin. Ukuran ruangan di dalam toko obat ini besar. Meja-meja pajangan kristal diletakkan secara vertikal dan horizontal di dalam toko. Terdapat berbagai macam bahan obat yang ditempatkan di dalam meja pajangan tembus pandang. Saat ini ada cukup banyak orang yang melihat-lihat di depan meja-meja ini. Suara perbincangan yang berisik berulang kali menggema di dalam toko. Langkah kaki Xiao Yan perlahan menuntunnya ke arah meja pajangan kristal. Ia memandang seluruh isi meja itu dan rasa terkejut muncul di matanya. Memang tempat ini persis seperti apa yang dikatakan Duo Ma. Segala jenis obat-obatan yang ada di dalam tempat 1000 obat ini memang sulit ditemukan di dunia luar. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan unik obat dengan jumlah yang sangat besar. Xiao Yan menghela nafas terkejut ketika ia menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu harga-harga yang terpampang di bawah bahan-bahan obat itu dan seketika ia tertegun. Sebuah bunga 3 jarum roh kayu tingkat tinggi mungkin langka di dunia luar, harga paling mahal adalah sekitar 50.000 koin emas. Tetapi di tempat ini dinaikkan menjadi lebih dari 3 kali lipat dari harga tersebut. 170.000 untuk satu buah. Orang-orang ini lebih baik merampok orang secara langsung saja. Xiao Yan tertegun sambil menggelengkan kepalanya. Dengan uangnya yang sekarang, tampaknya ia bahkan tidak bisa membeli satu buah bunga 3 jarum roh kayu. Xiao Yan tertawa kecut. Pandangannya sekali lagi menyapu meja pajangan kristal tersebut. Beberapa saat kemudian ia berdiri di meja terakhir dengan raut wajah yang tampak lesu. Dari pengamatannya tadi, ia memang telah menemukan semua bahan obat untuk memurnikan satu pil ungu pemulih energi. Namun setelah ia hitung-hitung jika ia membeli semua bahan obat ini, ia membutuhkan setidaknya 170.000 koin emas. Toko yang tak adil. Seandainya Hai Bodong di sini sebagai tetua besar klan primer, uang sebanyak itu bukanlah masalah. Xiao Yan menggumam pelan. Ia mendadak merasa sedikit tertekan. Sebelumnya ia tidak pernah mengalami kesulitan masalah uang. Kini ia benar-benar jengkel akibat uang saat ia baru saja memasuki daerah pelosok hitam. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dalam keadaan yang tak berdaya Xiao Yan hanya bisa tersenyum kecut dan bertanya dalam hati. Hei, aku sudah memberitahumu kau akan kesulitan bergerak di dalam daerah pelosok hitam jika kau tidak punya uang. Goda Yao Lao, apalagi yang bisa kau lakukan?
Jika kau tidak ingin menukar barangmu, maka kau bisa lupakan pil ungu pemulih energi itu. Gunakan sisa uangmu untuk membeli 2 pasang bahan obat untuk memurnikan pil roh hijau 3 garis. Setelah itu pergi ke rumah pelelangan dan lelang pil obat yang telah kau murnikan. Jika tidak, kau pasti akan kesulitan mendapatkan bahan-bahan obat itu. Kita bisa melakukan ini. Xiaoyan menghela nafas dan berbalik untuk mencari bahan obat untuk memurnikan pil roh hijau 3 garis. Untungnya pil roh hijau 3 garis adalah pil obat tingkat 4. Oleh karena itu bahan obat yang dibutuhkan jauh lebih murah dibanding pil ungu pemulih energi. Oh benar, aku hampir lupa untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Meskipun masalah ini akan mempersulit masalah yang sedang kau hadapi terkait keuangan yang buruk, kata Yao Lao dengan sombong sambil tersenyum membuat Xiaoyan sedikit gelisah. Karena kau berencana untuk mendapatkan api hati gugur, kau harus menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sama seperti saat kau menelan inti api teratai hijau dulu. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, ketika kau menelan inti api teratai hijau, kau bergantung pada perlindungan pil teratai darah supaya dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilanmu. Namun, api hati gugur berada pada peringkat 14 di peringkat api surgawi. Itu jauh lebih kuat daripada inti api teratai hijau yang memiliki peringkat 19. Oleh karena itu persiapanmu kali ini harus lebih menyeluruh. Xiaoyan terkejut, sebelum ia seketika menyadarinya. Hampir saja aku lupa tentang itu. Jika bukan karena bantuan pil teratai darah saat ia menelan inti api teratai hijau, maka tidak akan pasti apakah dia akan berhasil atau tidak. Lalu apa yang harus kita siapkan kali ini? Tanya Xiaoyan ragu. Pil obat tingkat 6, pil roh tanah. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Hanya ada 4. Ganoderma inti api, buah es api asparagus, tanaman rambat kayu hijau surgawi, dan inti monster jenis air tingkat 6. Kata-kata yang memusingkan kepala itu membuat langkah Xiaoyan terlatih-tatih. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Bahkan tanpa menyebutkan 3 nama bahan obat itu yang sebenarnya tidak pernah ia dengar, hanya yang terakhir saja sudah cukup untuk membuatnya merasa kebingungan dan jengkel. Inti monster tingkat 6, apakah ia benar-benar harus membunuh seekor binatang magic buas tingkat 6 yang sangat kuat yang sebanding dengan seorang Dou Huang? Bahkan jika ia ingin cari mati, ia tidak harus menggunakan cara itu.